Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Identia Hulu di Porfinsaro Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai gaji P3K tahap 1 formasi 2024, yang mana ada informasi yang beredar bahwa gaji pertama adalah akan mencapai sebesar 4 juta rupiah setiap bulannya. Nah, jadi di sini teman-teman ada juga kriteria. Nah, untuk informasi selengkapnya silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, yang kita bahas di sini adalah gaji pertama untuk P3K tahap 1 formasi tahun 2024, di mana itu nanti bisa saja mencapai 4 juta rupiah setiap bulannya, asalkan nanti di sini teman-teman itu memenuhi kriteria tertentu. Nah, jadi teman-teman kita akan meneruskan untuk membagikan informasi ini. Katanya bahwa gaji pertama P3K tahap 1 tahun 2024 telah menjadi topik hangat di kalangan calon ASN yang lulus P3K tahap 1 formasi 2024. Informasi terkait besaran ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang dimiliki, mulai dari lulusan SD hingga jenjang doktoral. Jadi di sini teman-teman bahwa untuk formasi P3K tahap 1 tahun 2024 kemarin, bahwa ada juga yang menggunakan ijazah SD hingga nanti jenjang doktoral atau S3. Nah, jadi untuk gaji ini teman-teman itu sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau istilahnya besar golongannya berapa, jadi nanti nominal untuk gajinya itu adalah disesuaikan di situ teman-teman. Kemudian besaran gaji dan tunjangan ini diatur dalam keputusan P3K yang akan diterima setiap pegawai sesuai jabatan dan golongan. Bisa disimpulkan teman-teman bahwa gaji P3K tahap 1 2024 ini adalah bisa saja berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena itu nanti disesuaikan dengan jabatannya apa dan juga golongannya berapa. Berdasarkan peraturan tersebut, penggolongan gaji P3K ditentukan oleh jenjang pendidikan. Misalnya ada contoh di sini ya teman-teman, untuk lulusan SD itu masuk dalam golongan 1 dengan gaji awal sebesar Rp1.938.500. Jadi ini sudah cukup sangat besar ya teman-teman, karena ini masih golongan 1. Nah, jadi sementara nanti untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi daripada SD nanti akan mendapatkan gaji yang lebih besar lagi. Kemudian nanti setelah 2 tahun masa kerja, gaji tersebut akan meningkat secara berkala menjadi Rp1.999.700. Ini untuk golongan 1 tadi atau lulusan SD. Karena setiap 2 tahun itu teman-teman ada istilahnya KGB atau kenaikan gaji berkala, sama halnya dengan PNS dan juga P3K sebelumnya. Sementara itu lulusan S1 atau D4 itu ditempatkan pada golongan 9 dengan gaji pertama sebesar Rp3.203.600, dan setelah 2 tahun gaji mereka naik menjadi Rp3.304.400. Nah, jadi begitu juga dengan lulusan S1 ini teman-teman, mereka lebih tinggi lagi golongannya, itu golongan 9. Sementara lulusan SD tadi mereka menggunakan golongan 1. Nah, jadi kalau semakin tinggi golongan teman-teman, maka nanti gajinya akan semakin besar. Dan ini juga seperti dengan lulusan SD tadi, mereka juga yang lulusan S1 atau D4 akan mendapatkan KGB atau kenaikan gaji berkala. Dan bagi lulusan S2 atau magister, mereka masuk golongan 10 dengan gaji awal lebih tinggi. Sedangkan lulusan doktoral atau ini adalah S3 teman-teman, berada di golongan 11 dengan nominal yang lebih besar. Nah, kemudian pengaturan gaji ini mengacu pada perubahan lampiran peraturan Presiden nomor 11 tahun 2024 yang berlaku sejak awal tahun 2024. Kemudian tidak hanya gaji pokok, P3K juga menerima tunjangan seperti tunjangan fungsional, tunjangan beras, serta tunjangan lainnya. Jadi ini juga sama halnya dengan PNS ya teman-teman. Selain kita mendapatkan gaji pokok setiap bulan, maka kita juga mendapatkan tunjangan. Kemudian di sini misalnya ada contoh, tunjangan fungsional ditetapkan sebesar Rp327.000, sementara tunjangan beras berada di angka Rp72.420.
Kemudian setelah berbagi potongan seperti BPJS Kesehatan dan CKK, pendapatan bersihnya menjadi sekitar 3.600.000. Ini salah ya teman-teman, maaf, sebenarnya ini adalah 3.670.791 rupiah. Ini tadi untuk golongan 9. Kemudian komposisi tunjangan ini juga berbeda bagi pegawai yang sudah menikah dan atau memiliki anak. Jadi teman-teman yang masih belum menikah nanti gajinya akan seperti ini, tetapi nanti kalau sudah menikah dan apalagi sudah memiliki anak, maka nanti tunjangannya atau gajinya setiap bulan itu lebih besar lagi. Sebagai contoh, misalnya teman-teman ada pegawai dengan 1 anak dan seorang pasangan akan menerima tunjangan tambahan yang signifikan dibandingkan dengan mereka yang masih lajang. Jadi lebih besar yang sudah menikah dan memiliki anak dibanding teman-teman yang masih lajang atau belum berkeluarga. Di sini kita akan menghitung total pendapatan untuk pegawai golongan 9 dengan jenjang pendidikan S1 dan memiliki 1 anak akan mencapai sebesar Rp4.063.200. Jadi ini teman-teman sangat besar sekali. Makanya tadi di awal saya mengatakan bahwa P3K tahap 1 2024 itu bisa mencapai gajinya itu adalah 4 juta lebih untuk setiap bulannya. Kemudian dengan sistem penggolongan yang adil, diharapkan setiap pegawai dapat merasa termotivasi dan sejahtera dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dengan transparansi dan penyesuaian yang sesuai, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pegawai serta mendukung kualitas pelayanan publik di Indonesia. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan di video ini bahwa P3K itu tahap 1 tahun 2024 bisa mencapai gajinya adalah 4 juta rupiah setiap bulannya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh honorer yang sudah dinyatakan lulus P3K tahap 1 dan bersiap-siap untuk menerima SK dan juga gaji yang sebesar 4 juta lebih setiap bulannya. Oke, demikian saja teman-teman informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.